Tuhan yang diambil dari dasar perkawinan saudara Albertoni Lembang dan Kristiana Priska, tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu mengatakan, "Jelah puang pada dagang semuanya. Lebih puang nanai pemain. Nasi foto nomor tadang asa hudungan yang dari beda. Kayak aku foto ini ayo kerana siap tuyot tu siapa semuanya itu. Ayo pergi cari pacar, cari pasangan. Kalau kamu kurang tahu caranya, biar papa temani saja." Orang tua sadar bahwa tidak baik. Alkitab terlebih dahulu sudah mengatakan bahwa tidak baik seorang laki-laki itu seorang diri. Aku akan memberikan bagi dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Di dalam ketidakbaikan yang dimaksud di sini, bahwa sempurnanya seorang insan itu memang dia tidak baik sendiri. Dia harus punya relasi, dia harus punya hubungan, relasinya harus dibangun. Apalagi relasi itu mewujud dalam hubungan suami dan istri. Dalam rangka itu, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan itu relasi. Sebab itu, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Panggilan Allah, perintah Allah, tentunya kita pahami bahwa ini perintah ini itu semua dalam kerangka pemenuhan rencana, dalam rangka memenuhi bumi ini. Jadi tidak semata-mata hanya untuk kepentingan suami istri itu, tapi itu harus dipahami sebagai wujud ketaatan kita, ketaatan manusia untuk memenuhi perintah Allah. Tidak baik. Dan oleh sebab itu, orang harus ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sedang dalam rangka mengerdilkan, mengecilkan, menciutkan, bukan dalam rangka mengurangi kebahagiaan, bukan dalam rangka mengurangi kesenangan, tetapi ketika seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, itu dipahami dalam rangka meningkatkan volume kebahagiaan itu, dalam rangka mengisi lebih hebat lagi, lebih
Jadi kalau ada orang suami istri setelah bersatu dengan istrinya, bisa jadi kebahagiaan mamanya, papanya, mertuanya, mamanya jadi terkurangi. Ini jadi dipertanyakan. Jadi sesepuh dan doi harusnya tidak begitu, karena telah dewasa. Dan orang yang mampu mandiri itu adalah orang yang dewasa. Tidak mungkin lagi kamu anak-anak yang harus bergantung terus. Tapi tidak mungkin lagi kamu berada di tahap remaja yang maunya bebas saja, tidak mau terikat dengan kata-kata orang tua. Tapi kamu sekarang adalah seorang pria yang dewasa yang harus mampu mengambil tindakan, sikap secara dewasa, mandiri. Inilah yang terjadi saat ini. Sebagai seorang yang sudah dewasa memasuki keluarga baru dengan meninggalkan latar belakang keluarganya, tentunya yang dimaksud di sini jelas tidak seperti anak-anak lagi harus lengket tergantung, tapi jelas tidak seperti tahap remaja semau gue tidak mau diatur, tapi sebagai keluarga yang dewasa, orang yang dewasa membangun rumah tangga sendiri, tentu tetap dengan mengasihi keluarga yang ditinggal, tetap dengan care, peduli, itu tetap dengan terbuka untuk diberi masukan. Sebab apa? Orang tua yang bagaimana sih yang tega melihat anaknya melarat, yang tega melihat putrinya melarat? Orang tua mana itu? Tetap mereka harus memantau, tetap mereka harus melihat, bahkan bersedia menjadi supervisi bagi anak yang telah meninggalkannya, sebagai advisor utama demi kebahagiaan rumah tangga anaknya, tentunya bukan lagi demi keluarga papa dan ayah yang ditinggal. Ada yang menjadi adik, ada yang mengakui hidup kesemuanya. Yang kebahagia ini, ngabe mari hamu be yang bisa tuju dan porta soi di mana bicara anak kota manusia tador tasemangati kalian habis, kalian nasihat, kalian masukan rohama dan sidak asal itu dah ini nama dalam arti ujung-ujungnya memang keputusan ada sama Albert dan dia. Itu ada yang soal. Karena kamu sudah dewasa, dia sudah dewasa. Tahu mana membedakan, memilih yang terbaik, dan memilih itu tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu artinya kedua meninggalkan tentunya harus siap sedia membangun institusi yang baru, kebiasaan baru, format baru, arah baru, kebiasaan baru, kesenangan baru mungkin harus dibangun ulang. Jadi jangan samakan lagi Albert. Jangan katakan ini masakanmu ya,
nggak sama dengan masakan mama saya. Jangan. Kopi buatan Munya nggak sama dengan kopi buatan mama. Jangan kata. Itu artinya, cara senyummu tidak sama dengan cara senyum mamaku. Nah, nggak ada lagi yang sama. Ya, itu artinya. Mulailah masakan baru, resep baru, itu model baru, cara baru, gaya baru barangkali. Itu harus bersedia. Itu sikap sebagai seorang yang dewasa dalam keluarga. Tentunya ke arah yang positif ya, yang berguna, yang membangun. Jadi ini ada bahaya kalau lama-lama shelter di rumah mamanya itu berbahaya. Nah, kalau kangen sih nggak apa-apa, memang harus kangen rindu. Tapi kalau dia lebih lama lagi tinggal di Batu Jajar misalnya, masih itu bahaya adanya. Begitu lagi tuh. Walaupun saya katakan terus terang, dan libongan deh, orang puluh bisa seorang berhoror deh. Adik boleh detik kini keluarga apa dong si neon di jalur yang bisa turi. Nah, apa yang mau tuh adik? Kemudian ini loh. Oleh cuaca itu, aku dia mengimbau, lebih sisa kan? Lebih sirih, lebih nasi, lebih dongan, bukan ada. Anggon, piton buke, gitu tuh. Ima akan sikap kedewasaan itu nanti. Ima nama dodo, dodo itu. Asal aja pemakluman penerimaan. Memang begitulah menantu saya, anak tunggal kok. Kesoalnya ada bu, anak satu-satunya. Saya maklum, kita maklum. Tapi semua lain pada diri. Saya dengar orang di kata sakit. Molon masonang bahagia. Dos rohani anak berparma ini buru kurai lagi. Ini sudah umikot dia. Koni doa ini atau pas koni sudah deh. Molon bahagia. Ini meninggalkan dan bersatu dengan itu adalah